Assalamualaikum muslimah luar biasa. Di podcast Zira kali ini, Zira kedatangan tamu spesial nih. Siapa ya tamu spesial kita hari ini? Tamu spesial kita hari ini adalah Kak Hanifah bin Haji Al-Haya. Atau sapaan akrabnya kita panggil Kak Hanoy. Iya, betul banget. Siapa sih Kak Hanoy ini? Kak Hanoy adalah mahasiswi Azhar tingkat akhir Fakultas Usuluddin dan seorang organisator yang alhamdulillah saat ini sedang diamanahi menjadi Ketua Widdah PPM Mesir Masa Bakti 2024-2025. Langsung saja ya kita sapa Kak Hanoy. Assalamualaikum Kak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik banget. Jadi gimana kabarnya? Alhamdulillah, Zira baik juga insya Allah. Alhamdulillah. Nah teman-teman, insya Allah hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang seru banget nih pastinya. Gimana sih peran muslimah di zaman sekarang? Karena jujur ya, banyak dari kita yang masih berpikir gimana sih jadi seorang muslimah yang eksis di media sosial. Padahal kan seharusnya yang kita pikirkan itu gimana sih caranya menjadi seorang muslimah yang menginspirasi, membawa perubahan dan pastinya membawa kontribusi nyata untuk sesama ya Kak ya. Langsung saja kita tanya ke Kak Hanoy. Kenapa sih kakak mau terjun ke dunia organisator dan apa sih alasan kakak mau terjun ke dunia itu? Apakah ada dorongan dari orang tua kakak untuk fokus ke lingkup sosial gitu atau gimana Kak? Oke, bisa langsung jawab ya. Sebenarnya mungkin lingkungan emang beneran sangat berpengaruh ya. Yang pertama, lingkungan yang kita temui itu kan pasti keluarga. Dan benar yang tadi Zira bilang, apakah orang tua itu mendorong banget untuk bersosial gitu kan? Aku merasa sebenarnya iya. Dan emang keluarga itu mungkin faktor pertama kenapa kita mengambil keputusan dalam kehidupan kita gitu kan. Kayak misalkan juga yang paling dekat mungkin sebelum aku menjadi di posisiku saat ini gitu, aku coba berdiskusi sama orang tua aku gitu. Setiap kali aku ingin mencoba megang amanah gimana pun itu, entah ketika aku dulu waktu masih SD, SMP, SMA gitu, entah kenapa karena emang udah mungkin terbiasa dengan lingkungan yang seperti itu dan kayak kurang gitu kalau kita tidak bersosialisasi dengan siapapun, bersosialisasi. Dan istilahnya kalau kata hadis Rasulullah kan sebaik-baik kita kan yang paling bermanfaat gitu kan. Itu juga bisa jadi salah satu alasan menurut aku ya kenapa semua organisatoris termasuk muslimah tuh mau untuk berperan dan berkontribusi gitu. Nah aku pribadi kemarin banget ketika aku mengambil keputusan yang menurut aku ini cukup yang salah satu yang paling besar lah di kehidupan aku gitu kan, memegang amanah membawahi sekitar 4.000 mahasiswa di sini gitu kan. Itu kan gak kecil ya sebenarnya. Ketika aku ragu gitu kan, apakah ini pilihan yang terbaik dan sebagainya, emang dari orang tua sendiri pun ngasih masukan gitu kan. Apalagi terkadang kan kita sebagai seorang murid, seorang pelajar dan mahasiswi di sini, orang tua pengennya kita ada beberapa orang tua yang juga pengennya anaknya tuh melesatnya di akademiknya dan lain sebagainya. Nah orang tua pribadi sebenarnya ketika aku coba konsultasi pun, alhamdulillah mereka mendukung selama itu adalah kebaikan, kenapa enggak gitu kan. Jadi emang mungkin salah satu faktor terbesarnya itu lingkungan terdekat yaitu keluarga gitu. Ketika aku mengambil keputusan, alhamdulillah didukung gitu, selalu didukung kayak gitu. Masya Allah, keren banget ya Masya Allah. Terus nih Kak, Zira mau nanya, menurut kakak, kita sebagai seorang mahasiswi, kontribusi dan peran apa sih Kak yang bisa kita ambil untuk saat ini? Kalau bicara tentang kontribusi, pastinya banyak banget ya. Apalagi kita ini sebagai muslimah sebenarnya kalau kita lirik lagi nih, Islam tuh yang paling memerdekakan perempuan gitu. Kalau kita lihat lagi dari sejarahnya, sebelum Islam ada itu terkenal banget lah istilahnya penjajahan untuk perempuan itu gitu, antara laki-laki dan perempuan, kayak kelihatan banget diskriminasinya gitu. Dan ketika Islam datang, itu dengan aturan-aturannya dan lain sebagainya membawa ya istilahnya rules buat kita sebagai perempuan pun bisa untuk berperan gitu. Kita bisa lihat banyak banget contohnya dari para sahabiah ya pastinya. Yang paling terhighlight mungkin yang pasti Bunda Khadijah radhiyallahu anha gitu kan. Gimana ketika suaminya tercinta gitu kan, pertama kali dapat amanah untuk menjadi seorang nabi, peran beliau itu nggak cuma sebagai perempuan, gak cuma sebagai istri yang memang bersamai suaminya, tapi supportnya itu jor-joran banget itu buat Rasulullah. Dimulai dari sana dan makanya mungkin yang udah terkenal juga ya gimana Rasulullah ketika lagi gamon gitu ya sama Sayyidah Khadijah gitu kan, udah istilahnya udah menjadi fasilitas berikutnya dan udah ada pengganti dari Sayyidah Khadijah, tapi belum masih ingat karena emang itu juga salah satu gimana seorang perempuan itu bisa berpengaruh pada laki-laki sendiri sebenarnya gitu. Dan itu mulai munculnya juga ketika Islam datang gitu. Nah kalau di Turun Nasrul sendiri bilang kalau marah itu soni or-rajul gitu. Jadi kita itu pembuatnya, istilahnya kayak pemahat, kalau misalnya itu batu ya, kita yang bikin laki-laki gitu. Karena yang bisa dipungkiri ya, kita kan punya spesial, punya keistimewaan sendiri gitu. Kita punya rahim, kita yang melahirkan mereka gitu kan. Dan itu salah satu keistimewaan yang nggak bisa tergantikan, yang udah takdir dari Allah gitu. Nah makanya ketika bicara tentang peran dan kontribusi pasti banyak banget gitu. Atau juga kisah misalkan Asma yang ketika Rasulullah hijrah gitu, walaupun beliau sedang hamil gitu, bela-belain untuk membawa makanan kepada Rasulullah. Nah itu mungkin di zamannya beliau tuh banyak banget ya kita lihat contoh di mana muslimah-muslimah saat itu tuh
apapun yang mereka bisa bantu untuk Islam, apalagi untuk dakwahnya agama Allah gitu kan, mereka lakukan gitu. Tidak dipungkiri juga untuk hari ini gitu kan. Ketika kita mendengar misalkan fenomena patriarki, mungkin ada beberapa orang beberapa perempuan juga merasa ini juga salah satu hal yang mengganggu gitu kan, ketika kita ingin berkontribusi tapi masih ada beberapa lingkungan yang rasanya kok terlalu diskriminatif sama perempuan gitu kan. Nah, menurut aku semua itu bermula dari tekad dalam diri kita sih, kayak kalau kita udah tahu, kalau kita udah menyadari gitu bahwa kita bergerak tuh karena apa sih gitu kan. Ibaratnya kalau aku ngelihat keseluruhan kehidupan seorang manusia itu apa sih karya terbesar yang bisa kamu banggakan di hadapan Allah ketika nanti di hari akhir gitu. Dan salah satunya caranya dengan kontribusi kita kepada umat gitu kan. Kayak itulah pastinya sebagai muslimah kita tahu Allah tuh nyiptain kita nggak sia-sia gitu, nggak sekedar buat hidup dan selesai gitu kan. Tapi kita harus berbuat apa sih gitu kan selama kita hidup ini. Apalagi kita sama-sama tahu juga kan, LPG kita tuh sebenarnya kalau kita ngomong organisasi ya, LPG kita tuh nggak cuma ketika organisasi dan selesai gitu kan. Ibaratnya kalau aku ngelihat keseluruhan kehidupan seorang manusia itu apa sih karya terbesar yang bisa kamu banggakan di hadapan Allah ketika nanti di hari akhir gitu. Dan salah satunya caranya dengan kontribusi kita kepada umat gitu kan. Besar apa sih yang bisa kita kasih gitu kan, bisa kita berikan untuk menjadi spesifik manusia itu gitu. Masya Allah, keren banget ya, Masya Allah. Tapi jujur ya Kak, Zira dan sebagian teman-teman muslimah tuh masih sering ngerasa insecure gitu loh Kak. Misalnya, apa kita ini udah bagus dan sudah baik ya untuk berkontribusi kepada lingkungan sosial, apalagi di era sosial media ini kita tuh jadi mudah ngebandingin diri kita sama diri orang lain gitu loh Kak. Gimana ya Kak tipsnya? Betul. Insekuritas itu kayaknya punya semua orang ya, bukan orang yang kayaknya kita sangka mereka nggak akan insecure gitu. Orang besar itu ternyata punya insecurity masing-masing gitu. Nah, gimana sih cara ngatasin insecurity ini sendiri gitu kan? Ketika kita merasa kayak kayaknya aku lumayan sedih dan lain sebagainya gitu kan. Insekuritas itu kayaknya punya semua orang ya, bukan orang yang kayaknya kita sangka mereka nggak akan insecure gitu. Orang besar itu ternyata punya insecurity masing-masing gitu. Nah, gimana sih cara ngatasin insecurity ini sendiri gitu kan? Ketika kita merasa kayak kayaknya aku lumayan sedih dan lain sebagainya gitu kan. Nah, emang penting banget yang pertama itu kenali diri kita sendiri gitu. Bangun self awareness kita kayak aku nih sukanya di sisi ini gitu kan. Makanya ketika kita ingin berkontribusi itu orang-orang yang udah kenal dirinya sendiri, tahu ketika dia dapat amanah dan lain sebagainya, dia tuh akan bergerak sebagaimana dia kenal diri sendiri seperti ini gitu. Dan ketika dia melihat orang lain itu istilahnya berhasil di bagian yang lain dan itu bukan bagiannya dia nggak merasa segitunya gitu, merasa tertinggal segitunya, karena emang ketika kita udah kenal sama diri kita sendiri, oh nggak apa-apa, aku kan emang fokusnya ingin di sini dan lain sebagainya gitu. Jadi itu poin yang pertama. Juga ada kata yang bilang comparison is the thief of joy gitu. Maksudnya apa? Siapapun itu ketika mereka itu membandingkan diri mereka dengan orang lain, maka kebahagiaan mereka, joy mereka itu akan dicuri gitu. Jadi emang si perbandingannya ini ketika kita membandingkan diri dengan orang lain, itu adalah salah satu pencuri kebahagiaan kita. Makanya ketika kita udah berada sendiri, oh nggak apa-apa, aku kan emang fokusnya ingin di sini dan lain sebagainya gitu. Jadi itu poin yang pertama. Dan juga ada kata yang bilang comparison is the thief of joy gitu. Maksudnya apa? Siapapun itu ketika mereka itu membandingkan diri mereka dengan orang lain, maka kebahagiaan mereka, joy mereka itu akan dicuri gitu. Jadi emang si perbandingannya ini ketika kita membandingkan diri dengan orang lain, itu adalah salah satu pencuri kebahagiaan kita. Makanya ketika kita udah berada di masa-masa tertentu, di posisi tertentu gitu kan, dan berpikir apakah aku masih layak atau enggak atau berkontribusi dan sebagainya, merasa tidak percaya dan sebagainya, kita juga bisa menanamkan mindset ke diri kita sendiri bahwa kita tuh nggak pernah tahu ketika kita belum mencoba gitu. Dan kalau Zira pernah dengar law of attraction, ketika kita memikirkan sesuatu, misalkan kita pikirnya, kayaknya aku nggak bisa deh dan sebagainya gitu. Makanya yang terjadi nggak bisa. Tapi ketika kita berpikir kalau bisa gimana dan sebagainya gitu kan, karena kita udah merasa yakin dengan diri kita sendiri, kita udah persiapkan itu, insya Allah akan mudah juga gitu caranya. Jadi apa yang kita pikirkan itulah yang terjadi gitu. Makanya mengenal diri sendiri itu penting. Dan selain itu juga, kalau kata orang-orang, obat paling manjur ketika kita lagi insecure adalah bersyukur sih pastinya. Karena banyak banget nikmat yang rasanya itu jadi privilege kita doang, dan orang lain kayaknya nggak dapat itu gitu. Gitu sih, itu paling kayak oh iya ya gitu kan. Kayak istilahnya hidup yang kita jalani sekarang itu hidup yang orang lain inginkan loh gitu kan. Jadi kenapa kita harus insecure kayak gitu. Insya Allah banget ya. Terus nih Kak, di lingkup organisasi kita itu kan pasti tidak dimungkiri lagi, kita tuh pasti bakal ketemu sama yang namanya interaksi antara laki-laki dan perempuan nih Kak. Nah, gimana sih Kak tips and trick menjaga batasan interaksi dengan lawan jenis ketika berorganisasi? Ya, jadi benar banget ya, salah satu challenge juga ketika kita berada di organisasi yang isinya nggak
sejenis sama kita, istilahnya kayak ada Bani juga, ada laki-laki juga di sana gitu. Pertama, penting untuk membranding diri kita gitu. Kita ingin diperlakukan seperti apa sih gitu kan ketika kita berinteraksi dengan lawan jenis gitu kan. Karena ya apa yang kita lakukan itu akan berpengaruh dengan gimana mereka memperlakukan kita gitu kan. Jadi kita menyadari bahwa kita punya dignity dimanapun kita berada, kita punya harga diri gitu kan. Yang ketika orang lain, apalagi lawan jenis itu lakukan kepada kita, misalkan kita tahu kita harus berbuat apa. Kita tahu bahwa kayaknya aku nggak bisa digituin dan lain sebagainya. Ketika kita juga berani untuk mengatakan itu, ya mereka pun tahu gitu bagaimana harus bersikap kayak gitu. Yang kedua, sebenarnya di organisasi yang istilahnya campur gitu, penting banget juga untuk mengajak teman. Jadi pengalamanku juga 2 tahun yang lalu ketika aku berada di salah satu organisasi, teman itu sangat-sangat membawaku untuk kayak tetap on the track gitu. Karena ketika kita sendiri, mudah banget setan itu godain kita, istilahnya kayak gitu. Mudah banget kita untuk terombang-ambing dan lain sebagainya, mengambil keputusan sendiri gitu kan. Pasti banyak banget bisikan untuk kayak misalkan apa ya, biasanya case-case itu kayak ada yang deketin lah dan sebagainya gitu kan. Nah teman ini yang ketika misalkan kita ngajak di talk bareng gitu kan, kayak kita bisa sharing gitu, aku di organisasi ini harus kayak gini gitu kan. Dan ketika ada teman, mereka pun yang akhirnya mengingatkan kita gitu, kayaknya kamu udah terlalu ini dan sebagainya gitu. Karena kan ketika kita pengen niat baik kita itu benar-benar terrealisasikan dan pasti di perjalanannya banyak lika-likunya gitu kan, kita nggak pengen dan teman kita pun nggak pengen berhasil sendiri, nggak pengen dapetin kebaikan. Misalnya kita pengen sama-sama bareng-bareng tuh gak cuma di dunia aja gitu kan, tapi pengen sampai di surganya kayak gitu. Jadi pertama itu bangun beneris, dan yang kedua punya teman itu penting banget. Insya Allah. Nah ini pertanyaan seru banget nih Kak, dan banyak sekali nih yang mungkin sebagian orang tuh pasti merasakan ini. Nah ketika kita udah mampu dan bisa menjaga interaksi dengan lawan jenis itu, kan kita nggak bisa memungkiri kan, ketika rasa itu tumbuh dan benih-benih cinta itu mulai bermekaran di dalam hati. Nah, gimana sih Kak mengontrol diri kita untuk tidak terlalu fokus dengan hal itu? Dan apakah Kakak sendiri pernah merasakan itu dalam organisasi Kakak? Masya Allah ya, pertanyaannya mungkin banyak teman-teman yang relate sih. Pastinya balik lagi sih ke kita pertama kali kenapa kita di organisasi gitu kan. Ketika benih-benih itu tumbuh gitu kan, aku dulu sebenarnya pernah, maksudnya nggak bisa dimungkiri fitrahnya manusia itu untuk menyukai lawan jenisnya gitu kan. Dan kita istilahnya nemuin kayak kok kayaknya dia tuh gini sih, misalnya kayak sesuai tipe aku dan sebagainya gitu kan. Apalagi ada juga istilah kayak organisasi itu tempat nyari jodoh istilahnya gitu, kayak ada aja ngomong kayak gitu kan. Nggak ada salahnya untuk mendefinisikan organisasi seperti itu. Kayak mungkin ada beberapa orang yang merasa kayak dia perlu bersosialisasi untuk bisa menemukan the one-nya dan lain sebagainya gitu kan. Gak ada masalah, cuma yang sama-sama kita pahami pastinya sebagai seorang muslimah, kita punya tujuan yang mulia lah gitu. Kita selalu punya sesuatu yang harus kita pegang dimanapun dan kapanpun gitu kan. Ibaratnya ketika kita misalkan mau melakukan apapun, pasti yang jadi tolak ukur itu bukan apa yang bikin kita senang doang, apa yang bikin orang lain senang juga, tapi apakah yang kita lakuin itu Allah tuh suka atau enggak gitu kan. Jadi sebagai seorang muslimah, nilai-nilai tauhid itu kadang-kadang sering dilupakan gitu kan. Dan itu wajar banget, apalagi sekarang zaman sosial media, dimana kita nggak perlu ketemu dan sebagainya untuk saling istilahnya bertukar perasaan dan sebagainya gitu kan, dan berinteraksi dan lain sebagainya. Makanya sebenarnya balik lagi ke yang sebelumnya, ketika kita udah merasakan benih-benih itu gitu kan, sangat-sangat salah satu aku rekomendasikan untuk kita juga diskusikan dengan teman-teman yang sefrekuensi gitu. Kita kan pasti punya teman yang sama-sama paham tentang gimana cara kita berinteraksi di sebuah organisasi. Dan ketika kita bersama-sama dengan dia di amanah yang kita pegang saat ini, pasti di beberapa keadaan dan kita udah tahu nih ketika misalkan ada istilahnya bukan oknum sih, istilahnya ada salah satu yang istilahnya mencoba mendekati dan lain sebagainya gitu. Maksudnya untuk hal-hal yang bisa kita saling mengingatkan gitu, itu pentingnya kita punya teman di organisasi juga gitu. Di satu sisi kita selalu ingat gitu apa niat kita di awal berorganisasi sebagai seorang muslimah, yang pasti kita sama-sama paham lah, kita punya harga diri, kita punya tadi dignity itu kan untuk selalu kita jaga, kita kenalin, dan kita tuh nggak bisa kalau diperlakukan seperti ini dan sebagainya. Ditambah ketika kita udah punya teman gitu kan, kita punya orang yang membela kita gitu kan. Itu terjadi juga sebenarnya ketika aku juga berorganisasi di organisasi yang itu tadi bercampur gitu kan, nggak sama-sama perempuan di dalamnya gitu. Aku atau temen aku itu kita saling ngobrol dan berdiskusi gitu kan, kayak kita rasa nggak nyaman dan sebagainya. Banyak akhirnya keputusan yang bisa diambil sebenarnya. Ada yang bertahan, ada yang kayaknya nggak bisa dan sebagainya. Itulah salah satu
istilahnya keputusan-keputusan yang bisa diambil oleh seorang organisatoris muslimah. Kayak apapun itu, selama kita tahu, kita kenal diri kita sendiri, kayak misalkan kita pasti punya tujuan ya masing-masing gitu. Kita pengennya ikut organisasi itu biar kita kayak gini. Kalau yang tujuan itu nggak bisa tercapai dengan masalah yang ada gitu kan, untuk apa kita pertahankan di sana gitu, dengan banyaknya mudarat yang ada di sana. Jadi itu sih kalau istilahnya ya bermusyawarah lah. Coba diskusi sama teman dekat kita yang sefrekuensi gimana baiknya dan sebagainya. Insya Allah dengan kayak gitu masih tetap terjaga gitu. Notut banget ya teman-teman yang suka cinlok di organisasi. Zira mau nanya lagi nih Kak. Kakak kan sebagai seorang mahasiswi yang aktif dalam organisator, gimana sih Kak caranya menyeimbangkan antara kewajiban kita sebagai pelajar yang harus wajib belajar dan berorganisasi? Karena menurut Zira nggak semua orang loh bisa menyeimbangkan antara keduanya. Gimana sih Kak caranya? Betul. Jadi yang namanya hidup itu kan kita berpacu dengan waktu gitu kan. Kita sama-sama alokasi masing-masing itu 24 jam dalam sehari gitu. Cuma kan beda-beda orang membagi waktunya itu seperti apa gitu kan. Nah aku pribadi, kita sama-sama sadar lah kita di sini sebagai mahasiswi gitu. Kita sebagai pelajar, otomatis kita punya amanah itu juga sebenarnya. Cuma kita di organisasi. Makanya kalau aku pribadi, sebisa mungkin waktu pagi kita itu kita gunakan untuk hal-hal produktif di bidang akademik gitu, di bidang keilmuan dan sebagainya. Salah satunya pasti kuliah gitu kan. Nah mungkin challenge-nya salah satunya di akhir itu kan gak ada absen. Jadi emang ditantang banget kita untuk bisa terus memegang komitmen prinsip untuk selalu kuliah gitu. Kalaupun emang ada hal-hal yang tidak bisa kita tunda gitu kan, nggak bisa kita alihkan gitu kan, ya mau nggak mau sebenarnya kalau di organisasi gitu. Cuma kalau aku pribadi membagi waktunya itu, yang pasti pagi hari itu harus benar-benar buat akademik gitu. Yang paling jadi kewajiban sih pastinya kuliah gitu kan. Jadi di satu sisi bagi waktu, di sisi lainnya juga kita perlu teman yang selalu support juga sebenarnya. Karena kan organisatoris itu kan pasti dia harus bisa bersosialisasi gitu. Itu juga penting banget ketika kita punya teman yang istilahnya yang kita deket banget tuh di kuliah. Jadi kayak porsi akademik kita dan porsi organisasi kita tuh bisa sama-sama terjaga gitu. Cuma kita punya teman yang sama-sama happy untuk berkontribusi ke masyarakat, tapi juga punya teman yang saling support juga untuk kayak misalkan ngingetin hari ini kuliahnya ada ini dan sebagainya, terus struktur jalannya kayak gini di kuliah, itu kan penting banget. Makanya punya teman di semua lingkungan yang sama-sama kita aman-aman di sana. Tadi ya, maksudnya sebagai seorang pelajar juga amankan buat kita, itu penting banget gitu. Itu sih. Ada nggak pesan buat teman-teman semua yang lagi nonton ini tentang peran dan muslimah gitu? Oke, buat teman-teman semua yang masih ragu, masih ingin nyaman dengan zonanya masing-masing gitu, bersembunyi dari keramaian kehidupan sosial di organisasi gitu. Menurut aku sayang banget ketika kita udah dapat kesempatan menjadi seorang mahasiswi gitu kan. Istilahnya kayak kita tuh udah mahaknya dari para pelajar gitu kan, udah lulus dari SMP, SMA, dan sekarang kita udah belajar di kuliah. Sayang banget kalau kita nggak menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk mencari relasi sebanyak mungkin, dan salah satu jalannya pasti di organisasi gitu. Mungkin banyak ya tipe-tipe mahasiswi yang kita tahu gitu. Ada yang kuliah doang, ada yang berorganisasi dan sebagainya. Cuma penting banget bagi kita sendiri untuk berorganisasi. Yang pertama, pasti itu tadi ya, kita akan kenal lebih banyak orang, dan manfaatnya mungkin nggak sekarang kita rasakan gitu. Nggak benar-benar detik ini ketika berorganisasi itu kita rasakan dengan segala lelah dan sebagainya. Tapi ketika kita udah lulus, kita udah kemana-mana gitu kan, teman-teman organisasi kita inilah yang pada akhirnya mungkin akan menolong kita ketika kita memerlukan bantuan mereka dan sebagainya gitu kan. Dan yang paling penting pastinya, menurut ini prinsip yang gak akan semua organisatoris lupakan gitu kan, bahwa salah satu jadi sebaik-baiknya manusia itu kan pasti yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Makanya ketika kita berorganisasi juga di tajdid niat kita, kayak apakah sudah sebermanfaat itu untuk orang lain dan sebagainya, apakah niat aku sudah berorganisasi, dan itu penting banget untuk diperhatiin. Dan jangan pernah takut untuk mencoba gitu kan, karena kita nggak pernah tahu kalau kita nggak nyoba. Itu yang selalu jadi prinsip aku sebenarnya. Ketika ada sesuatu hal yang baru yang datang ke aku gitu kan, pasti ada rasa ragu itu, kayak aku nggak pernah dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau nggak coba kita nggak akan tahu gitu. Mau kita ngomong ke orang, mau kita kayak berbicara di depan umum dan sebagainya gitu, banyak hal baru yang akan kita tahu gimana rasanya ketika kita coba gitu. Makanya masa-masa kita kuliah itu kayak pas banget untuk mengeksplor banyak hal gitu. Karena banyak orang yang mungkin akhirnya menyesal ya, karena mereka menyesalnya karena nggak nyoba gitu. Lebih kita menyesal karena kita udah mencoba dan kita tahu gitu, daripada kita nggak coba sama sekali gitu. Seberapa berhasil sih kita merasakan tujuan kita itu gitu kan, kita sendiri yang tahu gitu kan. Dan sebagaimana tadi udah bilang di awal juga gitu kan, kita akan melakukan karya terbaik kita selama kita dikasih kesempatan untuk hidup di dunia ini gitu kan. Apa sih yang bisa kita banggakan di hadapan Allah nanti gitu, ketika kita di hari akhir nanti untuk ketemu sama Allah gitu. Aku udah ini ya Allah, aku udah ini dan sebagainya. Kan salah satunya wadahnya adalah di organisasi kayak gitu. Iya, Masya Allah, pesannya berdaging banget ya teman-teman. Nah buat teman-teman semua nih yang lagi nonton, mau ikut sharing-sharing atau cerita atau punya ide
tentang peran muslimah masa kini, boleh ramein kolom komentar ya. Nah, buat teman-teman mahasiswa Sirwati yang berminat untuk join ke WIDA PPMI atau Yos Egypt, langsung DM kita ya. Betul, itu gue ya teman-teman. Ingat, muslimah hebat bukan hanya di masa lalu, tapi juga di hari ini. Dan itu adalah kita. Let's grow together. Wassalamualaikum.